Kita Baiklah sahabat semua, makan sambil ini aja kita. Jadi geser dulu nih. setelah kita melaksanakan Baik, ibadah Kak. sholat maghrib berjamaah, insya Allah acara diskusi Baik, Kak. kita akan kita lanjutkan. Tentunya diskusi Sambil makan. sambil santai, ya. Serius tapi santai. Bagus, punten dong. Pada Ini termin yang kedua ini kue taruh sono, diskusi makanan kita taruh sini. berkenaan dengan kemasjidan yang insya Allah akan dipaparkan oleh Bapak Kiai Haji Agus Ya, Alian nanti sambil SAG, makan dulu baru sekalian ini. MAG. Jadi antum sambil makan aja, sambil santai kita, kayak obrolan santai. Dan setelah pemaparan dari Kiai Haji Agus Alian, kita akan adakan diskusi tanya jawab. Ya, sambil Silakan mau bertanya kepada Gus Arul atau Kiai Betul lagi, Agus Alian dengan santai. Langsung, Ya, kita langsung sambil bersama Buat mic. dinner, makan malam bersama-sama. Bagus di sini semuanya. Untuk mengefisiensikan waktu, kita buka diskusi kita ini dengan pembacaan basmalah. Nanti kalau mau ngambil lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada yang kita hormati guru kita bersama Bapak Kiai Haji Agus Alian SAG MAG untuk memaparkan tentang kemasjidan yang tentunya sangat berguna bagi kita semua, karena rata-rata yang hadir di sini adalah para pengurus masjid, bahkan juga ada ketua masjid, ya, sekretaris masjid, bendahara masjid. Kita bersantap malam dulu, dinner, ya. Piring-piringnya sini dulu. Kue nanti di sana. Mau makan dulu. Masuk dulu aja gampang, nanti oper lagi. Makan nasi dulu. Soalnya banyak lauknya takutnya. Bulu ya, maksudnya. Diundang. Iya. Makan sambil makan. Sambil ngasih paparan biar enak. Jadi makan sambil makan udah tadi itu sambil ngobrol aja. Kayak ngobrol paparannya. Kasih Ustaz. Oke. Selanjutnya mari sama-sama kita simak, kita dengarkan dengan seksama Simak sambil makan ya. pemaparan yang akan disampaikan oleh guru kita bersama tentang kemasjidan kepada Bapak Kiai Haji Agus Alian SAG MAG. Waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada karunia dan anugerahnya untuk kita semua. Insya Allah kita hadir di majelis Hudrul Qalbi ini dengan sebuah niat dan tujuan kita, semoga insya Allah mengandung nilai makna silaturahmi dan juga mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai nuansa wadah ukhuwah Islamiyah kita. Salawat dan salam kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salam kepada para sahabat dan keluarga beliau. Yang kami hormati Al-Mukarram Wal-Muhtaram Sahibul Bait, yakni Al-Ustaz Ade Permana SPDI sebagai pimpinan Majelis Hudrul Qalbi yang berusia genap berapa Syekh? 13 tahun. 13 tahun. Dan juga kita haturkan rasa haru yang tiada terhingga dan doa kita bersama juga genap pula usia ananda beliau, Ananda Qalbi juga dengan usia yang sama, yakni 13 tahun, di mana saat itu pula lah mungkin ya Hudrul Qalbi berdiri, begitu ya Bu ya. Makanya nama anandanya Qalbi. Nah, Majelis Hudrul Qalbi ada saling keterkaitan ya. Kenapa ada kaitan? Kenapa pakai baju kostum hitam, peci hitam, ada kaitan. Kenapa pakai biru, Buya Yudi Marando dan peci biru, itu ada kaitan. Karena teringat masa-masa di televisi dulu harus seragam. Nah, Buya Gus Arul juga sama, ada kaitan. Kenapa berbatik? Karena hari ini kondangan. Insya Allah guru kita kedua yakni Profesor Dr. Insya Allah Haji Muhammad Mukhlis Nasrullah MA
yang sering dipanggil dengan Gus Arul. Mudah-mudahan beliau diberkahi umur, dimudahkan segala urusannya dan manfaat ilmunya untuk kita semua dan juga seluruh umat insyaallah. Yang kami hormati Ustadz Yudi Marando, Ustadz Surya, Bang Wanjian, insyaallah dalam keadaan belum begitu sembuh ya. Kita doakan semoga beliau lekas sembuh karena ada musibah yang melanda beliau. Kakinya sedikit tersiram air hangat lah gitu ya. Hangat-hangat kuku pada awalnya, tapi nggak taunya agak lebih panas. Insyaallah dengan pendekatan majelis taklim dan zikir Abdul Qalbi di samping melalui proses pengobatan di medis, kemudian beliau cepat sembuh. Ustaz Romin, ya imam kita juga hadir. Ustaz Syahrin, mana beliau Ustaz Syahrin? Kemudian Haji Engkus yang kami hormati, sesepuh kita, orang tua kita, Ustaz Mufti, kemudian Bang Brian, dia nggak mau dipanggil Ustadz katanya. Ntar lagi dah pakai PC jarang-jarang katanya ya. Apa-apa ya, tapi sekali dipakein PC ntar haji, amin. Amin. Berat banget aminnya dah. Amin. Amin. Saya singkat saja diberikan sebuah pencerahan tadi disampaikan oleh guru kita Gus Arul mengenai yayasan. Ini sangat urgent sekali memang karena usia 13 tahun Majelis Fadlul Qalbi itu membuat sebuah daya dorong yang sangat kuat agar kemudian teman-teman yang berkumpul ya berwasilah serta berjamaah itu lebih terorganisir, kan begitu maksud Gus Arul, tersistematis manajemennya. Maka memang harus diambil pilihan dan keputusan segera Bu ya, sehingga nanti ini bisa memberikan jembatan baik Gus Arul dan teman-teman semua sebagai wadah agar ada perpanjangan tangan dalam aspek sosial, agama, ya, bantuan-bantuan sosial yang bersifat peduli terhadap umat, dan juga termasuk majelis ilmu atau majelis taklim yang bikin Buya akan hadirkan. Karena sudah banyak pengusaha yang mau support, tapi kan lebih enak kalau Iya, biasa. betul kata Buya Gus Arul tadi bahwa ketika legitimasi secara formalnya belum kuat, maka ini sambil lalu saja. Betul. Ya, anggaran itu kita sampai istiqomah tiap bulan kan santunan. iya betul. Selama bertahun-tahun, tapi kan lebih manfaat kalau Terorganisir gitu kan ya. Tidak banyak biayanya, tidak sulit urusannya, tidak begitu rumit urusannya, hanya iya, beliau hanya mengatakan prosesnya perlu kemauan, keinginan kuat, dan kemudian keseriusan. Ya mungkin seperti itu. Karena selama ini kita merasa bahwa nanti saja. Akhirnya tertunda-tunda semakin tua. Nah, ini harus cepat memang. Iya, memang tua. Sebelum Gus Arul di Agustus harus Iya, gitu baik kan. ya. Kan saya nguatinnya kan zikirnya sampai Agustus nih. Jadi Baik, Bang Muas, ahlan wa sahlan. Ya, rajin ke masjid beliau nih. ada Bang Agustri juga, ada Bang Eka. Oh iya, saya belum lihat soalnya. Konsumsi Bang. Oh iya, Bang Eka juga ada. Baik, saya diberikan pencerahan terkait masjid. Sebenarnya kalau kita bicara tentang masjid ini jelas dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18. Saya ulang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ya. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang beriman kepada Allah dan juga beriman pada hari kemudian. Nah, ketika seseorang beriman, yakin kepada Allah, dia tahu fungsi atau urgensi masjid itu, maka mereka beramai-ramai bersama-sama untuk membangun masjid, mendirikan masjid. Ya, kemudian menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun kecuali pada Allah. Itu Bang Jian. Kita nggak takut sama siapapun dia kecuali kepada Allah. Ya begitu. Maka mudah-mudahan mereka termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa seseorang yang membangun masjid, ya laksana nanti akan diberikan istana di surga. Ya, jadi berlomba-lomba. Betul tadi kata Gus Arul, ketika ini bukan hanya persoalan masalah sosial, mana tahu nanti ada rezekinya Buya bangun masjid, ya bangun pondok pesantren. Gus Arul juga sama. Nah, kalau kita dari kawan-kawan FSTKM bisa saja didorong oleh beliau juga membuat yayasan yang sama. Tidak ada masalah begitu ya, bersama-sama bersinergi dengan baju yang berbeda.
logonya juga berbeda. Ya. Oh, sinergi. Nah, ini menjadi menarik ini. Sinergi. Cuma belum dapat logonya karena masih ada 1-2 orang. Jangan bikin pusing Agus Arul lagi. Beliau sudah konsentrasi satu yayasan dulu nanti. Baik, kemudian Tapi harus menyusul FSDKM juga udah lama. iya. Kita kan termasuk penasihat. Dewan Pembina, ya. Kemudian bicara tentang masjid, pertama kita akan melihat dalam konteks bahwa pastinya masjid ini sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Musola, masjid, langgar kalau kata bahasa kita di kampung ya kan, surau gitu kan. Tadi kita kaitkan dulu bahwa fungsi masjid selalu kita apa ya? Kita dengar ya namanya idoroh, manajemen. Ustadz Surya sudah mendalami betul ya, manajemen masjid. Nah sekarang persoalan manajemen masjid itu udah sedikit melangkah Mas Brian arah ke digital ya. Digital kalau dulu kan mesin komputer, kemudian laptop di kantor kita ada printer segala macam. Ternyata sekarang lebih mudah dengan sistem digital, dengan PDF, kemudian kita sekretariat kita juga sistemnya ada wifi. Nah ini kan lebih memudahkan. Nah ini adalah manajemen dalam hal secara struktural. Kemudian secara organisasi, kemudian itu jelas ya tadi disampaikan oleh Gus Arul, tanpa ada sebuah roda organisasi itu capek Pak, bergerak sendiri-sendiri. Nah yang jalan ketua terus, bendahara dan sekretaris umum, sementara ketua bidang nggak digerakkan. Ketua bidang itu masing-masing bidang punya, bidang sosial, bidang dakwah, bidang advokat, bidang misalnya perekrutan pembinaan remaja masjid dan sebagainya. Nah administrasi, nah ini kan tidak berfungsi sehingga masing-masing to show only, ya mempertunjukkan tentang dirinya, sementara yang lain tidak kita libatkan. Nah maka struktural ini penting secara manajemen dan ini mungkin belum maksimal Bang Surya, sehingga akhirnya muncul lambangnya saja, ada lambang FSDKM, ada lambang DMI, ada lambang PMII, ada lambang PII misalnya. Tapi kemudian yang bergerak orangnya itu saja. Misalnya secara organisasi, khususnya secara masjid, kita melihat secara lebih spesifik kepada masjid. Masjid ini adalah tempat bernaung orang-orang yang sangat multi ya, multi dimensi ilmu, multi pergaulan segala macam. Nah ini harus kita rekrut. Nah itu yang pertama. Nah, secara organisatoris manajemennya. Nah seperti apa yang bisa kita lakukan? Controlling. Ya controlling tadi itu mengenai pembukuan. Nah pembukuan masjid, kemudian sekretariat. Nah ini penting. Selama ini sekretariat kita nggak tahu di mana nih misalnya. Kalau begitu berarti kita harus mendorong sekretariat itu terwujud, baik melalui yayasan tadi bisa, yayasan di bawah masjid. Ya masjid di bawah yayasan. Nah ini maka bisa dikendalikan oleh yayasan. Nah yang kedua, boleh saja masjid itu mendapatkan sekretariat di samping konstruksi masjid yang ada. Nah jadi jangan sia-sia nih Bang Dian, kalau ada masjid kita agak gede, ya pakai aja satu ruangan di situ untuk sekretariat masjid, untuk garis koordinasi kita. Nah yang kedua mengenai imarah, memakmurkan masjid. Nah imarah ini fungsinya penting karena masjid akan seperti kuburan kalau memang tidak ada kegiatan. Kegiatannya apa? Majelis taklim, kemudian TPA. Sekarang kita lihat di TPA masing-masing di rumah-rumah ini, sering di rumah. Dan jarak di masjid katanya sih lebih enak di rumah. Betul, tetapi terkadang masjid tidak ada kegiatan sore-sore hari. Tuh, padahal kalau itu dikoordinir TPA itu dari berjenjang, dari Iqra 1 sampai Iqra 6 terus sampai Al-Quran. Dan guru-guru TPA kita latih dan kita berikan ini insentif melalui tadi itu Bu ya, dari yayasan, kemudian pendampingan dari masjid yang sudah memiliki legalitas formal melalui ID-nya, ID masjid yang terintegrasi oleh Kementerian Agama begitu ya. Nah, kemudian mengenai kemakmuran masjid juga kita tanamkan nilai-nilai Al-Qur'an, pembacaan kitab kuning, ada baca tematik atau apa seperti itu. Nah, ini kan tetap rutin. Nah, jangan khawatir, Pak. Masalah uang di masjid itu uang harus berputar, nggak boleh ngendap sebenarnya. Nah masjid itu adalah wadah di mana umat memberikan sebuah nilai-nilai keberkahan sedekahnya. Nah ini tidak boleh mengendap, jadi berputar terus ya. Berikan bisyarah kepada ustadz, kepada imam, kepada pemberikan guru mengaji kita, dan jangan hitung-hitungan lah itu, karena mereka juga adalah yang memiliki peran penting dalam membangun masjid.
Nah, apapun yang terjadi dalam konteks ini, baik dalam hal pengelola masjid juga harus betul-betul berputar ya siklusnya. Kemudian ya terhadap orang-orang pelaku yang memberikan imarah ini masjid ini, ya ta'lim guru-guru kita itu kita berikan apresiasi seperti kemarin. Ya nggak apa-apa kalau kita ada guru kita yang kita berikan hewan kurban gitu ya, boleh itu Pak, nggak masalah itu. Nah ini kan jarang-jarang kita lakukan. Ya kita berikan kepada guru kita yang ta'lim aktif di situ. Ini Pak Jengkus ya, jangan lupa tuh guru-guru kita ya. Nah si khotib yang khotib kita majelis sedikit dapat ya. Nah, ini yang kita masak ini dari Pak Gus. Oh gitu ya. Pak Haji Surya juga dapat mengirim ke sini gitu kan. Nah ini anaknya. Nah kalau nah kemudian nah Ramadan itu asnaf fisabilillah. Boleh kita berikan kepada ustadz yang mengajar gitu, yang ngaji. Ya, ini kan mindset kita harus kita rubah, harus cakrawala kita harus keluar dari zona-zona ya bukan primitif. Ya, jangan sampai zona nyaman aja yang kita pikirkan. Tapi zona-zona di mana kita juga harus mengambil sebuah peran di luar ya, di luar jangkauan. Nah, jadi itu. Jadi ustadz-ustadz yang kita berikan apresiasi itu memberikan keterikatan emosional terhadap diri mereka, bahwa mereka dihargai, bahwa mereka diorangin gitu ya kalau bahasa Betawinya. Nah seperti Ustadz Rahmin gitu kan, pulang kampung nggak apa-apa juga dikasih THR juga. Ya nggak apa-apa kalau Ustadz Yudi Marando dikasih. Artinya apa? Ini adalah apresiasi terhadap guru itu dulu ya, terhadap guru. Kemudian pengurus masjid memberikan sebuah item list-list yang termasuk bahwa masjid itu mendapatkan nilai imarah. Nah, yang terakhir adalah riayah, pemeliharaan fisik masjid. Nah, saya melihatnya bahwa masjid kita ini megah ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Tetapi persoalannya adalah pengelolaannya, kemudian bentuk fisik masjid kita. Nah, itu kalau kataku Sarul itu harus arsitektur. Ya, harus estetikanya harus ada. Nah, sehingga karpet masjid, kubah masjid atau besar. Iya, begitulah kira-kira. Nah, apa? Bapak promosi. Oh ya nggak apa-apa juga. Nah, kalau misalnya masalah wangi parfum masjid itu ada di Surya. Nah, ini apa ya? Menurut saya ini UMKM di masjid ya kan. Tadi ada usaha koperasi di masjid, kemudian ada saya kira tidak termasuk dalam zona saya. Saya hanya saya tidak merespon itu karena itu Pak Angkus boleh mendaftar nanti tapi dalam zona yang administratif. Jadi jangan dampingan berdua. Jadi Pak Surya yang selama ini sangat getol Pak Gusarul memberikan ruang-ruang sampai karpet-karpet dibikin wangi, kemudian walaupun ada apresiasi yang diberikan kepada beliau, tapi itu kan inisiatif Pak. Jarang-jarang. Tak tahu saya Pak Jengko sudah pernah ngundang beliau nggak? Yang sudah pernah tuh Al Hidayah udah pernah ngundang. Nah seperti ini. Nah ini seperti ini nih. Nah parfum Sultan ini. Nah ini kan kalau kita semprotkan ke karpet ini wangi Pak. Nah ini. Nah artinya apa? Ini membuat kenyamanan bagi jamaah untuk beribadah di masjid itu. Ya kan? Yang awalnya Buya Uwab itu hanya sujud 1 menit menjadi 10 menit gitu kan. Tidur loh. Ya. Nah, kalau ketemu. Ya, saya yakin kalau Buya Yudi Marando pertama menghirup udara segar seperti AC. Yang kedua bagaimana wewangian yang ada di karpet. Pasti saya kira itu. Nah, sehingga beliau datang ke masjid pun lebih awal. Kenapa? Karena nyamannya di masjid itu, secara arsitek, secara estetiknya gitu ya. Karena udah banyak masjid kan yang makan gratis atau gratis. Iya, justru kalau ustadz atau khotib pulang dikasih makan gratis sebenarnya. Wah, iya. Bukan MBG ya, tapi makan gratis yang disiapkan oleh masjid. Oh, ya, kalau MBG itu kan bagian hak anak-anak sekolah kita, anak-anak didik kita. Itu programnya pemerintah ya, disupport untuk kebaikan anak-anak. Nah, Jumat berkah. Ya, nah ini Bu Tijarah. Sabtu Tijarah. Iya, begitu. Ada program ziarah, ada program macam-macam ini kan. Iya, betul, tijarah. Apapun programnya, dagang mau bisnis, mau usaha, mau apa, yang penting benar-benar ada terasa bagi umat ya, terasa bagi para ustadz, para kiai yang benar-benar ada manfaat. Jadi masjid itu untuk kasnya begitu besar, jumlahnya begitu banyak, tapi kemudian tidak berputar Pak Jengkos, ya kan? Dana masjid sekitar 100 juta
khotib masih 200.000. Nah, gitu kan. Nah, 400 insya Allah mau naik 1 juta nanti. naik 1 juta. Nah, ya kita kan kita harus mengapresiasi mengundang profesor bagaimana seperti itu kan. Makanya saya bilang Nah. beli karpet melalui digital. Kan inovasi maksudnya. Maksud saya inovasi. ya justru itu. Jalan, pokoknya. Ya, lagi saya katakan. Bahkan ketuanya izin calon Kapolres Depok kan ketuanya. Iya, jadi justru itu. Jadi jangan khawatir Pak Jengkus bahwa saya mohon maaf karena kita di ruang FSTKM ya itu juga kita sebenarnya nggak bisa lebih kuat secara ngomongan Pak Agus Arul karena kita legitimasinya belum begitu formal. Saya hanya menyampaikan saran itu. Tolong kalau di masjid kalau acara apa namanya Idul Fitri buat syiarnya sebanyak-banyaknya. Pasang spanduk di mana-mana, Gus Arul di sana di mana gitu kan. Nah, kenapa? Karena itu bagian daripada semangat syiar agar masjid itu betul-betul serius dalam menghadapi PHBI. Itu satu. Yang kedua, itu ada masjid, Pak. Nggak ada apa namanya? Nggak ada banner, nggak ada spanduk gitu. Nah, jadi polos aja begitu. Nah, saya berikan catatan itu. Yang kedua, kemudian bisyarahnya. Itu kenapa? Dalam konteks ini jangan kita bicara bahwa ini ya, tapi kita harus berpikir bahwa ini adalah kita menghargai ilmu, orang berilmu, ya, mencari ilmu, kemudian mendedikasikan ilmunya kepada umat. Nah, ini juga harus kita berikan ruang-ruang yang mudah sehingga mereka itu betul-betul apa ya istiqomah terhadap ilmunya. Kemudian, nah, sematuk imam. Nah, Ramin nih imam. Nah, imam juga seperti itu. Beliau itu juga hafalannya harus banyak. Kan tidak mungkin ayat-ayat itu saja yang harus beliau baca. Ya kan, bukan juz 30. Dia sering baca surat An-Nisa. Atau Balakum itu. Saya kira itu bukan. Saya menganjurkan beliau tadi kan A'ala sama Al-Ghasyiyah setiap Jumat, tapi jangan sampai terjadi nanti Al-Maun sama Qul Huwallahu kan. Jadi gitu Gus Arul. Maksud saya ini begini, mohon maaf, kadang masjid-masjid kita ini terus terang Gus Arul, ceramahnya udah oke katanya gitu, tapi imamnya belum begitu memadai. Nah, maka ini kan juga tugas-tugas kita, Pak. Tugas kita untuk mempersiapkan potensi yang berkualitas agar para imam, para khotib, ya kan, nah para penceramah yang memang harus mengikuti gaya zaman ini. Nah, maka ada yang melalui YouTube, ada yang melalui TikTok, ada yang melalui media FB, ada melalui Instagram, segala macam. Itu bagian sosialisasi syiar. Nah, tetapi juga di masjid juga ada YouTube, ada TikToknya. Nah, ini syiar untuk kemudian seperti di majelis Masjid Sunda Kelapa kan, Gus Arul, setiap malam Senin kalau tidak salah itu ada selalu ya TikTok seperti ini. Di Masjid TVRI ya. Ya, kemarin di Simosat Agus Aliannya. Oh ya, saya kira itu bukan bagian. Jangan, ini yang menjadi masalah di Haji Ungkus. Terlalu terfokus kepada pembicara, dia tidak terfokus pada eksternal, saya kira. Jadi maksud saya intinya 3 aspek ini. Pertama, manajemennya secara struktural, secara organisasinya. Selama ini mohon maaf kita punya organisasi tapi memang maaf sedikit mandul terhadap hal itu. Yang bergerak itu saja orang-orangnya dan kemudian tidak ada sistem koordinasi dan sistem manajemen. Yang kedua ya kemudian imaroh itu mengenai memakmurkan masjid, taklim segala macam ya, khawatir terhadap bisaroh, kemudian kita tidak menghidupkan itu. Padahal uang masjid itu harus bergerak terus, bergerak karena masyarakat kalau pelaporannya itu sudah rapi, laporannya sudah terintegrasi dengan baik, mereka juga mau kok nyumbang seperti itu. Nah, yang terakhir tadi itu riayah itu adalah bagaimana kita menjaga fisik. Nah, masjid, Pak, masjid itu kalau bisa itu tempat apanya, Pak? Tempat buang air kecil, Pak. Jangan terlalu tinggi itu, Pak. Nah, itu. Nah, jangan terlalu tinggi, maaf dengan sejarah ini. Jadi sulit. Akhirnya maaf, nanti bisa kena kot baju, celana kita. Nah, itu lebih rendah kalaupun memang kita modelnya berdiri. Saya melihat ada beberapa masjid yang kemudian modelnya itu agak lebih tinggi, bahkan sejajar, sehingga maaf ketika orang buang air kecil itu mengenai celana atau sarungnya begitu. Nah, kalau kita memang mau begitu, apalagi ada kamar mandi cuma satu, ya, atau toilet cuma satu. Kalau memang seperti itu, buat toilet agak banyak gitu ya. Nah, yang kedua harus sering dibersihkan. Takutnya ada yang jatuh, yang dipel atau yang dibersihkan. Khawatir kita orang tua, Pak Jingkus. Nah, itu hal-hal seperti itu. Nah, kemudian kalau memang kita memang cinta masjid, ada masjid saya lihat tuh bukan nggak terurus, tapi kita yang punya kusam nggak ada salahnya kalau misalnya Buya Yudi Marando singgah di situ, ada kelihatan pel, ambil pelnya, bersihkan di situ karena kita adalah
pemuda masjid kan begitu. Nah, saya pikir itu sebagai pengantar saja karena masalah masjid ini sangat kompleks ya, apalagi pengurusnya yang memang tidak mau turun-turun. Nah, ini juga bagian persoalan-persoalan baru. Kita bergerak lagi lah. Bergerak lagi. PSTKM dengan maju dikit. Ya, kalau kita mau bergerak lagi silakan, tetapi juga harus punya progres program-program yang memang harus kita konsep-konsep apa yang harus kita perankan di sana. Nanti kita bisa mulai di Masjid Al-Qasim. Apa? Ya kan? Oh ya bisa. Zikir Iya. dengan FSTKM. Eh, Dan kita mengadakan seperti ini. mengadakan seperti ini. Al-Qasim, Jadi pembicara begitu ya. Insya Allah kita berikan jadwal nanti bisa dijadwalkan Pak Haji. Nggak usah mikirin lain-lain ya. Ya aman itu mah. Ya yang Yang penting mikirin dia bendahara. Bendahara. Jangan Pakus. Oh iya bisa. Brian Pakus siapin. bagian dakwah. Oh bagus. Iya. Iya baik. Sebagai pengantar itu dulu mungkin banyak pembicaraan dan pertanyaan kepada Gus Arul, khususnya banyak sekali. Gus Arul lebih penting padahal karena itu bicara lebih legitimasi. Karena itu bergerak legalitas formal ya. Nah itu kalau kami mungkin lebih cenderung kepada eksternalnya lah, aplikasinya seperti itu. Baik, saya kembalikan kepada Buya Yudi Marando untuk lanjutkan. Langsung ambil makan. Di sini sambil kita ngobrol. Ya, terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Agus Aryan yang sangat luar biasa telah memaparkan tentang kemasjidan dan juga tentunya kepada Gus Arul yang juga sangat luar biasa memahami dengan segala detail tentang yayasan. Untuk acara selanjutnya sebelum tanya jawab ya dipersilakan mungkin satu persatu ngambil makanan kita di sini Ya, sambil sambil- makan sambil malam kita tanya jawab. santai dan juga akan ada tanya jawab. Silahkan kepada dari mana ya? Langsung makan. Langsung Usarul dulu sama Ustaz Gus Aryan. Arul ya, pemateri kita dulu ya, yang makanan. Yang banyak itu. Yang banyak dan Dikit-dikit. kalau perlu nambah, insya Allah. Buya Kak, Bang, Ya, disusul. Bang Sapi. Yes, ya. Ayo ambil. Ayo bagus silakan Sasarin. Tadi. Abang sehat Bang. Watin Jabar, masya Allah. Oke. Yang dipersilakan. Yuk.